Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan hasil kerja kami tentang tumbuhan bakau. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Emeka Fernanda, terus ada Tiara Ramadhani, Dewi Sartika Permatasari Adinata, dan Hamsulatul Khairan Nasution. Untuk yang pertama dari jurnal yang kami ambil, identitas jurnalnya, judul dari jurnal ini uji efektivitas salep ekstrak etanol daun bakau hitam dan pengujian terhadap proses penyembuhan luka punggung kelinci yang diinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan pada Februari 2014 oleh Fakri Puputungan Paulina Yamalean dan Gayatri Citraningtyas di program studi farmasi FMIPA Unsrat di Manado. Lanjut ke abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sediaan salep ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, dan 10%, serta efek penyembuhan terhadap luka terinfeksi pada punggung kelinci. Proses penyarian ekstrak daun bakau hitam menggunakan metode ekstraksi maserasi. Pada pengujian sediaan salep dilakukan uji organoleptik, uji homogenetis, dan uji pH. Pengujian efektivitas penyembuhan luka terinfeksi menggunakan 5 kelompok, yaitu kloramfenikol salep atau kontrol positif, dasar salep kontrol negatifnya, salep ekstrak etanol daun baku hitam 4%, salep ekstrak etanol daun baku hitam 6%, dan 8% serta 10% terhadap 6 ekor dengan panjang luka 1 cm. Dilakukan sampai hari ke-7. Data diolah secara statistik menggunakan one-way ANOVA atau Analysis of Variance, dan dilanjutkan dengan uji LSD, Least Significant Difference. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis salep dan salep ekstrak etanol daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, dan 10% menghasilkan sediaan yang memenuhi syarat dari uji homogenitas, uji organoleptik, uji pH, akan tetapi tidak memenuhi syarat pada uji daya sabar. Berdasarkan hasil yang didapatkan, salep ekstrak etanol daun bakau hitam dengan konsentrasi 10% memiliki daya penyembuhan yang baik, diikuti dengan salep ekstrak etanol daun bakau hitam dengan konsentrasi 8%, 6%, dan 4%. Selanjutnya latar belakangnya Rhizopora mucronata merupakan salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi komunitas hutan mangrove maupun bagi makhluk hidup lain. Kulit batang Rhizopora mucronata banyak digunakan untuk obat tradisional sebagai anti diare, obat pelangsing, dan muntah. Hasil uji secara kualitatif fitokimia Rhizopora mucronata telah dilakukan terhadap golongan senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, tripenoid, steroid, tanin, dan fenol. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh bagian tanaman yang diambil mengandung kelompok senyawa alkaloid. Saponin, tanin, dan flavonoid. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan jika diberikan pada kulit dapat menghambat pendarahan. Menurut penelitian Yasman pada tahun 2000, bagian tanaman dari bakau hitam yang lebih efektif digunakan sebagai ekstrak ialah bagian daun. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif. Peranan dari bakteri ini pada umumnya menyebabkan kerugian pada manusia, diantaranya sebagai bakteri penyebab infeksi. Beberapa infeksi yang disebabkan bakteri ini berupa bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi Staphylococcus aureus pada luka ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses bernanah. Berdasarkan peninjauan dari penelitian terhadap khasiat dari tumbuhan Rhizopora mucronata, ekstrak daun bakau hitam berpotensi untuk dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Penyebaran tumbuhan ini yang sangat luas di Indonesia merupakan peluang besar untuk mengembangkan produk tertentu yang berbahan dasar tumbuhan bakau hitam dalam industri kefarmasian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan lebih lanjut mengenai potensi ekstrak etanol daun bakau hitam yang dibuat dalam bentuk sediaan salep untuk digunakan pada proses penyembuhan luka yang terinfeksi oleh bakteri. Besarnya kontaminasi bakteri terhadap luka pada umumnya manusia di Indonesia merupakan
Alasan kenapa begitu pentingnya sediaan salep yang dibuat dengan memanfaatkan senyawa aktif dari daun bakau hitam sebagai salep untuk luka infeksi. Terus metodologi penelitiannya ya, dari bahan pertama daun bakau hitam, etanol 95%, vaselin album, Adepts lanea, chloramphenicol salep, alkohol 70%, aquades, kelinci 6 ekor, makanan kelinci, dan bakteri Staphylococcus aureus. Dari alat yang digunakan, yang pertama alat gelas, batang pengadu, blender, pipet tetes, Erlenmeyer, kapas, kandang, pencukur bulu, timbang analitik, evaporator, lumpang dan alu, water bath, cawan porselen, pot salep, ayakan 65 mesh, jarum OC, aluminium foil, oven, blender, pisau bedah, pisau biasa, gunting, kertas saring, jarum suntik 1 mili, dan kamera. Prosedurnya yang pertama pengambilan dan penyiapan sampel. Yang kedua ekstraksi daun bakau hitam, lalu pembuatan basis salep, pembuatan salep ekstrak daun bakau hitam, pengujian sediaan salep, penyiapan hewan uji, pembuatan suspensi bakteri, pembuatan luka terinfeksi pada punggung kelinci, pengamatan dan perlakuan luka terinfeksi pada kelinci, pengukuran rata-rata panjang luka, dan analisis data. Pengambilan dan penyiapan sampel. Sampel daun bakau hitam diambil di daerah pesisir pantai Tasik Ria. Sampel yang diambil yaitu bagian daun dewasa dengan karakteristik warna hijau tua. Sampel yang akan dibuat ekstrak dicuci dengan air mengalir. Daun bakau hitam yang sudah dicuci dengan bersih disortasi dengan cara mengamati bentuk dan warna sampel untuk memastikan sampel yang diambil dalam kondisi utuh. Sampel daun yang sudah disortasi dipotong-potong kecil menggunakan pisau potong. Pengeringan awal sampel dilakukan selama 1-2 hari dengan cara diangin-anginkan di atas media berupa kertas. Sampel yang sudah diangin-anginkan ditimbang. Sampel yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius pada 4 hari, selama 4 hari. Sampel yang sudah kering kemudian ditimbang kembali dan di blender. Ekstraksi daun bakau hitam. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 95%. Serbuk simplicia sebanyak 250 gram direndam dengan menggunakan pelarut etanol sebanyak 1875 mili. Dilanjutkan dengan perendaman yang dilakukan selama 5 hari di dalam wadah maserasi dengan sesekali diaduk. Debris dan filtrat dipisahkan dengan menggunakan kertas saring. Dilakukan remaserasi dengan menambahkan 625 ml pelarut etanol pada debris selama 2 hari dengan sesekali diaduk. Setelah itu, filtrat hasil remaserasi ditambahkan dengan filtrat pada proses maserasi sehingga didapat filtrat total. Filtrat yang didapat kemudian dievaporasi dengan menggunakan evaporator hingga diperoleh ekstrak cair. Ekstrak cair dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk selanjutnya diuapkan dengan menggunakan water bath pada suhu 60 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Dihitung rendamannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, saya Dwi Sartika akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu pembuatan basis salep. Dasar salep yang digunakan merupakan basis salep berlemak yaitu Adepts lanea dan vaselin album. Formula standar dasar salep menurut Agus ialah resipo Adepts lanea 15 gram, vaselin album 85 gram, Miseva congentum 100 gram. Pembuatan basis salep ekstrak daun bakau hitam dilakukan dengan cara sebanyak 15 gram Adepts lanea dan 85 gram vaselin album dimasukkan ke dalam lumpang dan dilebur di atas hot plate pada suhu 60-70 derajat Celcius. Pemanasan yang sedang berlangsung dihentikan pada saat bahan-bahan tersebut melebur sempurna sambil diaduk secara konstan sambil terbentuk basis. Selanjutnya pembuatan salep ekstrak daun bakau hitam, yaitu sediaan salep yang akan digunakan pada penelitian ini masing-masing memiliki konsentrasi ekstrak etanol daun bakau hitam yang berbeda-beda.
yakni 4%, 6%, 8%, dan 10%. Salep ekstrak daun bakau hitam tersebut dibuat masing-masing sebanyak 25 gram. Basi salep yang telah dibuat ditambahkan dengan ekstrak etanol daun bakau hitam dan diaduk hingga homogen dengan menggunakan lumpang dan alu yang panas yang disesuaikan dengan masing-masing konsentrasi. Ini adalah perbandingan jumlah basi salep dan ekstrak daun bakau hitam dari masing-masing konsentrasi. Pada konsentrasi 4%, ekstrak etanolnya 1 gram, dasar salepnya 24 gram. Pada konsentrasi 6%, ekstrak etanol daun bakau hitamnya 1,5 gram, dasar salepnya 23,5 gram. Pada konsentrasi 2 gram, pada konsentrasi 8%, ekstrak etanol daun bakau hitamnya 2 gram, dasar salepnya 23 gram. Pada konsentrasi 10%, ekstrak etanol daun bakau hitamnya 2,5 gram, dasar salepnya 22,5 gram. Pengujian sediaan salep. Pengujian sediaan salep pada ekstrak daun bakau hitam dan dasar salep menggunakan tes organoleptik, tes homogenitas, tes pH, dan uji daya sebar. Yang pertama, uji organoleptik. Itu diamati bentuk, warna, bau, sediaan salep ekstrak daun bakau hitam. Dan uji homogenitas salep dari masing-masing konsentrasi diamati dengan cara dioleskan pada sekeping kaca transparan. Diambil sediaan pada bagian atas, tengah, dan bawah. Pada uji pH, digunakan pH meter yang bagian sensornya dikenakan pada sediaan salep dari masing-masing konsentrasi dengan perlakuan yang sama, kemudian dibaca angka yang terlihat pada monitor pH dari masing-masing pengujian tersebut. Pada uji daya sebar, sebanyak 0,5 gram salep diletakkan di atas kaca bulat yang berdiameter 15 cm. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar salep diukur, setelahnya ditambahkan 100 gram beban tambahan, lalu diukur diameter yang konstan. Penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci sebanyak 6 ekor dengan umur 6-9 bulan dengan berat kurang lebih 1,5-2 kg. Sebelum diperlakukan, kelinci diaklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 5 hari dengan maksud agar hewan uji tersebut terbiasa dengan lingkungan dan perlakuan yang baru. Hewan uji ditempatkan dalam kandang dan diberi makan yang cukup untuk setiap harinya. Pembuatan suspensi bakteri. Yang pertama, bakteri Staphylococcus aureus dari biakan media nutrien agar yang berumur 24 jam dimasukkan ke dalam tabung media yang berisi NaCl 0,9% menggunakan jarum osier secara aseptis. Dikocok hingga homogen. Kemudian disetarakan kekeruhannya dengan larutan MC-Farlan yang setara dengan 758 juta bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pembuatan luka terinfeksi pada punggung kelinci. Yang pertama, hewan uji kelinci yang sudah diaklimatisasi dicukur bulu di daerah punggung sebelah kanan, sebelah kiri, dan pada bagian punggung belakang sampai licin. Pada saat dibuat luka, terlebih dahulu daerah punggung dan sekitarnya dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, dibuat luka sayatan dengan ukuran panjang 1 cm pada bagian punggung dengan cara mengangkat kulit kelinci dengan pinset. Kemudian dibuat luka dengan pisau yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Dibuat luka sampai bagian subputan. Luka kelinci yang sudah dibuat luka disuntikkan bakteri Staphylococcus aureus sebanyak 0,1 ml pada masing-masing bagian yang dibuat luka. Diamati selama 24 jam luka tersebut untuk melihat terbentuknya luka yang terinfeksi atau tidak. Terbentuknya luka yang terinfeksi bakteri ditandai dengan adanya edema pada bagian sekitar luka dan timbulnya abses bernanah. Pengamatan dan perlakuan luka terinfeksi pada kelinci yaitu dilakukan pengamatan panjang luka perlakuan berbeda pada masing-masing 6 kelinci. Perlakuan yang pertama, dioleskan salep ekstrak daun bakau hitam 4% 3 kali sehari.
Perlakuan B, dioleskan salep ekstra daun bakau hitam 6% 3 kali sehari. Perlakuan C, dioleskan salep ekstra daun bakau hitam 8% 3 kali sehari. Perlakuan D, dioleskan salep ekstra daun bakau hitam 10% 3 kali sehari. Perlakuan E, dioleskan salep kalmisetin kontrol positif 3 kali sehari. Perlakuan F, dioleskan dasar salep kontrol negatif 3 kali sehari. Sediaan salep ini diberikan dengan cara dioleskan pada bagian punggung kelinci yang dibuat luka terinfeksi secara merata dengan pengolesan 3 kali sehari kurang lebih 0,25 gram dan diukur panjang luka terinfeksi pada setiap bagian luka dari masing-masing hewan uji. Pengukuran dilakukan 1 kali sehari selama 7 hari untuk mengamati efektivitas masing-masing kelompok perlakuan. Pengukuran rata-rata panjang luka. Pengukuran rata-rata panjang luka dilakukan dengan cara itu I1 rata-rata panjang luka setiap hari pengulangan perlakuan, IX banyaknya perlakuan, dihitung dengan menggunakan rumus IX I1 tambah I2 per 2. Untuk hasil pengukuran rata-rata panjang luka dalam sentimeter dari tiap hewan uji, pengukuran rata-rata panjang luka dilakukan untuk melihat perlakuan mana yang memberikan efek penyembuhan luka yang paling cepat. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Hamsilatul Khairia akan melanjutkannya. Analisis data. Untuk spesifik mengenai proses penyembuhan luka punggung kelinci yang diinfeksikan bakteri Staphylococcus aureus dilakukan uji statistik 1Y ANOVA dengan taraf kepercayaan 95% alfa sama dengan 5K. Program aplikasi Statistical Product Service Solution atau SPSS terhadap proses penyembuhan luka terinfeksi pada punggung kelinci yang diamati dalam perubahan panjang luka selama 7 hari. Pengujian ANOVA digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dari suatu hipotesis. Hipotesis yang diambil untuk pengujian dengan 1Y ANOVA ialah H0 sama dengan salep ekstrak etanol daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, dan 10% tidak mempunyai efek terhadap penyembuhan luka terinfeksi pada kelinci. H1 sama dengan salep ekstrak etanol daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, dan 10% mempunyai efek penyembuhan terhadap luka terinfeksi pada kelinci. Hasil dan pembahasan. Hasil uji homogenitas salep ekstrak daun bakau hitam, jenis salep, basis salep, homogenitas tidak menggumpal, homogen. Salep ekstrak daun bakau hitam 4%, homogenitas tidak menggumpal, homogen. Salep ekstrak daun bakau hitam 6%, homogenitasnya tidak menggumpal, homogen. Salep ekstrak daun bakau hitam 8%, homogenitasnya tidak menggumpal, homogen. Salep ekstrak daun bakau hitam 10%, homogenitasnya tidak menggumpal, homogen. Hasil uji homogenitas salep ekstrak daun bakau hitam pada basis krim dan salep ekstrak daun bakau hitam dengan variasi konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% secara visual tidak menunjukkan terbentuknya butiran kasar atau gumpalan. Pada bagian atas, tengah, dan bawah sediaan juga memiliki sifat fisik dan tekstur yang sama. Hasil uji homogenitas yang dilakukan pada setiap salep terbukti homogen apabila tidak terdapat partikel-partikel yang menggumpal serta memiliki warna yang merata pada seluruh bagian salep. Hasil uji organoleptik salep ekstrak daun bakau hitam, jenis salep, basis salep, bentuk salep itu setengah padat, warna putih kekuningan, bau khas salep.
Salep ekstrak daun bakau hitam 4%, bentuknya setengah padat, warnanya coklat, bau khas ekstrak daun bakau hitam. Salep ekstrak daun bakau hitam 6%, bentuknya setengah padat, warna coklat kehijauan, bau khas ekstrak daun bakau hitam. Salep ekstrak daun bakau hitam 8%, bentuknya setengah padat, warna hijau, bau khas ekstrak daun bakau hitam. Jenis salepnya salep ekstrak daun bakau hitam 10%, bentuknya setengah padat, warna hijau kehitaman, bau khas ekstrak daun bakau hitam. Hasil uji organoleptik salep ekstrak daun bakau hitam. Pada pengujian organoleptik diamati bentuk, warna, bau, dan basis salep dan serta ekstrak daun bakau hitam yang dibuat dengan variasi konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari basis salep dan salep ekstrak daun bakau hitam dengan konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% menunjukkan bentuk fisik yang sama, yakni setengah padat. Bentuk setengah padat merupakan ciri khas dari salep. Pengamatan terhadap basis salep dan sediaan salep dari segi warna menunjukkan perbedaan warna dari masing-masing variasi konsentrasi. Pada pengamatan terhadap basis salep, warna yang terbentuk yakni warna putih kekuningan. Hal ini dikarenakan pencampuran antara paslin album yang berwarna putih dan adepts lanae yang berwarna kuning merupakan warna khas dari campuran kedua basis salep tersebut. Hasil uji organoleptik salep ekstrak daun bakau hitam. Pada pengamatan terhadap salep ekstrak daun bakau hitam dengan variasi konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% terlihat warna sediaan salep yang berbeda-beda. Perbedaan warna pada salep tersebut dikarenakan perbedaan konsentrasi ekstrak daun bakau hitam yang berbeda-beda pada masing-masing salep tersebut. Semakin banyak kandungan ekstrak daun sediaan salep, maka warna sediaan salep akan semakin mirip dengan karakteristik warna dan ekstrak yang digunakan. Pengamatan terhadap sediaan salep dari segi bau menunjukkan basis salep memiliki bau khas lemak dominan. Hasil uji pH salep ekstrak daun bakau hitam. Jenis salep, basis salep, pH 5,5. Salep ekstrak daun bakau hitam 4%, pH-nya 6. Salep ekstrak daun bakau hitam 6%, pH-nya 6. Salep ekstrak daun bakau hitam 8%, pH-nya 5,5. Salep ekstrak daun bakau hitam 10%, pH-nya 5,5. Hasil uji pH salep ekstrak daun bakau hitam. Pada pengujian pH basis salep ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, dan 8%, dan 10% digunakan kertas indikator universal. Uji pH pada salep dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman basaan sediaan salep. Dari hasil pengujian pH tersebut, basis salep dan salep ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, dan 10% dapat digunakan pada kulit. Nilai pH sediaan yang ideal bagi kulit ialah 4,5 sampai 6,5. Hasil pengujian daya sebar. Jenis salep, basis salep, daya sebar 3 cm. Jenis salep ekstrak daun bakau hitam 4%, daya sebarnya 3,8 cm. Jenis salep ekstrak daun bakau hitam 6%, daya sebarnya 3,8 cm. Salep ekstrak daun bakau hitam 8%, daya sebarnya 3,6 cm. Salep ekstrak daun bakau hitam 10%, daya sebarnya 4,2 cm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani. Saya akan melanjutkan hasil dari diskusi kami. Di sini ada hasil pengujian daya sebar. Daya sebar yang baik membentuk lingkaran dan tersebar secara merata akan menjamin pengelepasan obat yang merata pada bagian kulit yang akan dioleskan sediaan salep. Pada hasil uji daya sebar salep, ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, dan 8% memiliki daya sebar yang lebih baik jika dibandingkan dengan salep yang hanya 3 cm, sehingga kemungkinan ketika diaplikasikan pada kulit, proses pengelepasan obat yang merata tidak akan jauh berbeda dengan salep ekstrak daun bakau hitam 10%. Hasil uji efektivitas salep ekstrak daun bakau hitam. Pengamatan terhadap uji efektivitas salep dilakukan dengan melihat perubahan panjang luka terinfeksi selama 7 hari. Pengamatan panjang luka terinfeksi dilakukan untuk melihat kelompok perlakuan mana yang dapat memberikan efek cepat pada luka terinfeksi. Kemudian pengamatan dimulai pada saat terjadinya eritema atau kemerahan kurang lebih 24 jam setelah penyuntikan bakteri sebagai tanda terjadinya infeksi pada kelinci. Selanjutnya dilihat dari berkurangnya panjang luka terinfeksi selama 7 hari. Proses penyembuhan didasarkan pada terbentuknya keropeng atau scrub, hilangnya nanah, adanya pembekuan darah, dan berkurangnya ukuran luka untuk masing-masing kelompok perlakuan. Pada pembuatan luka infeksi pada kelinci, jika dilihat dari mekanisme terjadinya luka, maka termasuk ke dalam luka insisi. Dikarenakan luka yang dibuat diakibatkan irisan benda yang tajam seperti pisau. Menurut luas dan kedalaman luka yang dibuat termasuk ke dalam luka stadium 3 dikarenakan ditandai dengan hilangnya kulit secara keseluruhan pada bagian luka dan diikuti dengan kerusakan jaringan subkutan. Jika dilihat dari tingkat kontaminasi, luka yang dibuat termasuk ke jenis luka kotor atau luka infeksi karena terdapat mikroorganisme, sedangkan ditinjau dari waktu penyembuhan luka termasuk ke dalam jenis luka akut. Ini merupakan gambar grafik rata-rata penyembuhan luka terinfeksi pada punggung kelinci dari hari ke-0 sampai hari ke-7. Berdasarkan grafik, hasil perhitungan rata panjang luka dari masing-masing kelompok perlakuan yang memberikan efek yang cepat berkurangnya panjang luka yaitu salep ekstrak 10% diikuti dengan kelompok perlakuan salep dengan ekstrak 8%, kontrapositif salep ekstrak 6% dan 4%, sedangkan kelompok perlakuan yang memberikan efek dengan berkurangnya panjang luka yang paling lama adalah pada kelompok perlakuan dasar salep atau kontrol negatif. Hal ini dikarenakan pada masing-masing kelompok perlakuan salep ekstrak daun bakau hitam 4, 6, 8, 10% memiliki kandungan senyawa flavonoid yang berbeda-beda. Sehingga proses penyembuhan pada masing-masing perlakuan juga menghasilkan variasi penyembuhan luka terinfeksi yang berbeda-beda. Pada kelompok perlakuan yang menggunakan merek dagang salep chloramphenicol, kontrapositif memiliki daya penyembuhan yang hampir selaras dengan salep ekstrak daun bakau hitam dengan konsentrasi 8% dan 10%. Dikarenakan kandungan yang terdapat dalam setiap salep kalmisetin mengandung 20 mg chloramphenicol, di mana mekanisme kerjanya yakni menghambat infeksi kuman yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan pada kelompok perlakuan dasar salep kontrol negatif memberikan efek penyembuhan paling lama karena tidak adanya kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam sediaan tersebut. Untuk melihat hasil uji one way ANOVA, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap homogenitas varians data terhadap rata-rata panjang luka agar selanjutnya didapat data yang valid. Dari hasil pengujian varians didapat hasil homogen signifikan yaitu kurang dari 0,05, di mana diperoleh nilai signifikan 0,01. Kemudian data tersebut dilanjutkan ke uji one way ANOVA. Pada hasil pengujian di one way ANOVA, data signifikan diperoleh sebesar 0,018, signifikan kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan antara kelima kelompok terdapat perbedaan yang bermakna. Dari hasil
uji one way ANOVA, rata-rata panjang luka terinfeksi pada punggung kelinci diperoleh nilai F hitung sebesar 2,844, sedangkan pada nilai F tabel diperoleh 2,29. Sehingga jika dilihat pada F tabel, dibandingkan antara nilai F hitung sebesar 2,844 dan F tabel sebesar 2,29, maka dikatakan F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga di hipotesis yang diterima ialah H1, yaitu salep ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, 10% mempunyai efek terhadap penyembuhan luka terinfeksi pada punggung kelinci. Hasil pengujian LSD, Less Significant Difference, digunakan untuk melihat apakah setiap perlakuan memiliki perbedaan yang bermakna atau tidak. Jika nilai signifikan perlakuan yang satu terhadap perlakuan yang lain lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara perlakuan tersebut. Tetapi apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang bermakna dari perlakuan tersebut. Pada hasil uji LSD, terlihat antara perlakuan kontrol positif salep ekstrak daun bakau hitam 4%, 6%, 8%, 10% tidak memiliki perbedaan yang bermakna karena diperoleh nilai antara perlakuan sebesar 0,0 lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan pada perlakuan salep ekstrak daun bakau hitam 4, 6, 8, 10% mempunyai efek penyembuhan terhadap luka terinfeksi punggung kelinci. Sedangkan pada perlakuan kontrol negatif terhadap perlakuan kontrol positif dan perlakuan salep ekstrak daun bakau hitam 4, 6, 8, 10% memiliki perbedaan yang bermakna karena nilai signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan pada perlakuan kontrol negatif tidak mempunyai efek penyembuhan luka terinfeksi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa formulasi basi salep dan salep ekstrak daun bakau hitam yang dibuat dengan variasi konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% memenuhi parameter uji homogenitas, uji organoleptis, dan uji pH, tetapi tidak memenuhi parameter kualitas daya sebar. Salep ekstrak daun bakau hitam yang dibuat dengan variasi konsentrasi 4%, 6%, dan 8%, dan 10% mempunyai efek penyembuhan terhadap luka terinfeksi pada punggung kelinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.